masih banyak yang belum terima beasiswanya. Karena saya punya misi dengan Pak Iskandar adalah untuk 5 tahun ke depan. Ya, satu rumah satu sarjana. Sehingga kita perlu yang namanya bantuan dari pemerintah pusat. Banyak sekali anak-anak kita yang memang mau sekolah itu sampai S2. Ya. Jadi kalau Kakak Rati, Ibu Rati sudah selesaikan, nanti pemerintah Polman harus melakukan beasiswa untuk S2 dan S3 supaya ada berkelanjutan. Tidak sempat sebut namanya satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin sini banyak sekali mahasiswa anak-anak yang sekolahnya di Majene. Nah, dan kebanyakan juga bantuan seperti beasiswa. Nah, ya, kebetulan saya berdua dengan saudara kembar saya itu baru mengenal masalah. Bukan ledeng, Pak. Di sini tiada ledeng. Susah kita di sawah. Lalu sumur bor untuk kita bisa mendapatkan air bersih, lampu jalan, gerobak sampah, gerobak dagang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada kekompakan antara kami yang bekerja di pusat dengan yang di daerah. Contoh, misalkan saya butuh pergi ke dinas apa di sini? Perikanan. Nah, tentu kedinasan dengan program yang berbeda-beda tentunya. Sedangkan untuk butuh kertas yang ditandatangani oleh dinas terkait. Kertas bisa saya dapatkan. Kalau tidak ada kertas tersebut, tidak mungkin ke Polman karena tidak ada bentuk pertanggungjawabannya. Begitu. Dan kami ditandatangani selalu dengan berbagai macam alasan yang menurut saya sebenarnya tidak masuk akal. Kekompakan itu ke 5 tahun yang akan datang? Tentu tidak, kan Bapak Ibu. Kenapa saya yakin Dirgai sudah lihat kertas kerjanya Bapak Ibu tumpukannya setebal ini, ya? Jadi selama ini bukan, ya, itu bukan. Tapi beliau sudah mempelajari apa yang harusnya dititipkan amanah tersebut. Begitu. Jadi Bapak Ibu tolong jangan ada keraguan. Saya, ya betul Bapak Ibu, di sini saya juga manusia. Saya juga harus memenuhi. Untuk memenuhi ini tentu kita butuh ini. Betul ya? Saya tidak mau munafik. Itu ada sebagai seorang manusia harus salah satunya memenuhi kebutuhan perut kita. Tapi tolong Bapak Ibu, hanya karena si merah tersebut, ya Bapak Ibu, karena pada saat untuk dia menang. Anggaplah orang ini menang. Terus dia terpilih, dia duduk menjadi calon masyarakat cerdas. Karena Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu menerima si merah dan si biru, si pemimpin sekali. Contoh lagi setelah itu Bapak Ibu, ini kita masih cerita yang tadi. Ya. Siapa yang paling kencang suaranya ditambah lagi adanya, ya? Oke, siap. Polman. Insya Allah. Dirgai Iskandar. Oke. Jadi kami mengharap besar kepada Pak calon Bupati Dirga Singkaru, kedepannya kalau beliau menjadi bupati, kami dari Nilayam ini, karena kebetulan kami ada kelompok, jadi kami betul-betul mengharapkan dapat bantuan mesin, karena area tangkap kami itu sudah jauh di atas 3 mil, jadi betul-betul kami mengharapkan bantuan dari pemerintah karena selama ini betul-betul minim bantuan dari pemerintah yang kami dapatkan. Ya. Memang selama ini Pak ada kelompok yang dibentuk dan terus dari dinas terkait seperti apa ini? Ada secara resminya Pak, kami ada kelompok nelayannya, tapi begitulah ya, tidak betul-betul tidak terpantau dengan baik dari bawah. Jadi kami betul-betul sepertinya membentuk kelompok saja, tapi tidak ada imbal sebaliknya kepada kelompok. Ya. Pak, ini dukungan kepada Pak Dirga ini seperti apa kira-kira ini bagi nelayan di sini, pesisir di sini? Kita lihat saja tadi Pak, hampir semua nelayan di sini hadir di sini untuk bagaimana mendengarkan
visi misi ke depan beliau, apakah memang cocok dengan visi misinya. Jadi kami bertanya kepada anggota tadi bahwa benar-benar inilah yang cocok ke depannya untuk kita pilih menjadi Bupati Polewali Mandar 2025 ke depan. Oke, saya bersyukur ya bisa datang ke Dusun Silopo karena ketika datang terlihat sekali potensi pariwisatanya bisa sangat dikembangkan mengingat posisi dusun ini betul-betul di bibir pantai. Ya, jadi sehingga pengembangan wisata laut atau wisata bahari atau menjadikan program desa wisata ini sangat cocok di Dusun Silopo ini untuk dikembang luaskan dan untuk dikreasikan dengan pemerintah daerah sebagai salah satu objek wisata yang bisa dinikmati di Polewali Mandar. Dan kedua, karena di sini mayoritas adalah bisa dikatakan setengahnya adalah nelayan dan nelayannya konvensional, ya, sehingga mereka sangat terbatas daya tangkap atau penghasilannya untuk kegiatan melaut mereka sehari-hari, sehingga perlu dicarikan satu mungkin bantuan untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari, kedua atau bisa dicarikan alternatif pekerjaannya, apakah yang tadinya mungkin nelayan biasa menangkap ikan karena dia mahir dengan kapal dan perahu, mungkin bisa jadi dirubah mata pencarian menjadi produsen kapal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah Pak, di sini kan apa namanya ini mengembangkan sebagai desa wisata. Dan, Betul. di sebelah ini Pak kan ada Pelabuhan ini objek kontainer. wisata juga, ini Betul. Paradis di situ, Paradis bis yang sering hampir tiap pekan ini ditunggu. Mungkin Ya. bisa mungkin dikembangkan seperti Salah satu kunci vital untuk pengembangan pariwisata adalah ketersediaan infrastruktur ke daerah pariwisata tersebut, sehingga disitulah peran daripada pemerintah daerah untuk memiliki perhatian paling tidak untuk bisa mensupporting infrastruktur untuk menuju ke tempat daerah tersebut. Karena dengan adanya akses masuk, infrastruktur yang memadai dan fasilitasnya bisa dikatakan layak, maka itu dengan secara otomatis akan bisa menarik daya tarik pengunjung untuk mendatangi. Dengan adanya wisatawan, sehingga itu akan menimbulkan efek bola salju atau bisa menimbulkan mikro-mikro ekonomi lainnya, misalnya dalam industri perhotelan atau industri restoran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.